prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ada 15 titik, di mana 15 titik 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Selamat Pak. Tetap optimis selamat Bu ya. Iya Pak. Sudah lebih dari 48 jam, puluhan santri Al-Khozini Buduran masih terjebak reruntuhan bangunan. Harapan pun bergelora, tatkala petugas bisa berkomunikasi dengan santri meski terhalang puing. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Haikal belum dievakuasi lantaran sulitnya medan. Petugas harus berhati-hati lantaran bangunan rawan runtuh kembali. Keluarga berharap Haikal bisa segera diselamatkan. Ia baru 3 bulan menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur ini. Kurang tahu kalau gitu. Belum ada kabar Bu ya? Iya, tapi kan sudah 3 hari kan. Siapa anak-anak itu? Tapi kemarin sempat dengar ya Bu ya, kalau Haikal masih ada harapan hidup ya? Iya katanya, tapi kan nggak tahu pasti. Itu kan kata Basarnas saja, orang tuanya kan nggak boleh masuk. Iya. Sejak insiden terjadi pada Senin sore, banyak keluarga korban menginap di posko SAR gabungan. Para orang tua setia menunggu, menanti kabar baik buah hati tercinta dapat diselamatkan. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i bilang, tim SAR kini tengah mengejar golden time untuk menyelamatkan para korban. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Namun di tengah kejaran waktu, tim SAR juga harus bekerja ekstra hati-hati. Salah perhitungan, puing bangunan bisa membahayakan nyawa yang masih terperangkap di dalamnya. Saya dan tim kita sampai sudah bawa ekskavator, bayangan kita angkat-angkatin pakai alat berat. Ternyata baru di starter aja, lendutan dari beton balok yang ini itu menunjukkan instabilitas dan bisa ambles, sedangkan banyak tanda-tanda kehidupan. Satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Bangunan pondok pesantren Al-Khozini diduga ambruk karena kegagalan konstruksi bangunan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur meminta pendampingan pemerintah jika pesantren ingin menambah bangunan. Kadang pesantren itu Mbak, karena banyaknya jumlah santri, itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang
tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal, Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu, Mbak. Gayung bersambut. Bupati Sidoarjo bilang, pesantren kini tak perlu khawatir jika ingin berkonsultasi soal bangunan sebab Pemkab sudah bekerja sama dengan kampus. Ya, dalam arti gimana untuk pembangunan gedung dan lain, kita ini sudah kerjasama dengan pihak ITS ya. Jadi tidak perlu kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dengan lantai 1, 2, 3 nanti konsultannya tinggi dan lain. Ini semua insya Allah kita sebagai pimpinan daerah selalu mengupper itu. Karena kita sudah kerjasama dengan ITS, ya tentunya memberikan kemudahan. Biarkan nanti demi keselamatan, keamanan, ini betul-betul terjaga dengan standar struktur bangunan yang dimiliki sesuai dengan perizinan yang ada. Sementara Menteri Agama Nasruddin Umar bilang, Kementerian Agama akan memperbaiki aturan terkait pembangunan di pondok pesantren. Menak kembali mengingatkan, pembangunan madrasah dan pesantren harus sesuai aturan yang berlaku. Dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Bangunan pesantren Al-Khoz ini ambruk pada Senin sore ketika ratusan santri tengah sholat asar berjamaah. Dari sekitar 100 orang yang telah ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia. Sementara yang terluka dirawat di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim Liputan, Kompas TV.